Yang muncul di kepalaku tuh itu, karakter developmentnya tuh brilian banget, indah banget. Tapi sayang, gak pernah dilirik orang-orang. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Karena saya penasaran, senang banget ada speak. Jadi mari kali ini kita bahas soal karakter development. Tentu kalau suka dengan namanya cerita fiksi, ngikutin banyak sekali seri anime dan manga, jelas tidak asing dengan yang namanya karakter development ini. Sebuah unsur, sebuah elemen penting dalam kerangka cerita, di mana satu tokoh karakterisasinya itu berkembang, berubah, berpindah dari satu titik ke titik lain seiring cerita berjalan. Dalam begitu banyak seri di anime dan manga, kita sudah menjumpai beragam jenis karakter development. Karakter yang cupu jadi kuat, yang pengecut jadi pemberani, yang pendendam jadi punya hati, yang keji jadi bisa bersimpati, dan banyak lagi contoh lainnya, banyak banget. Nah, kali ini aku akan coba angkat dua development untuk dua karakter yang menurutku sering kali orang lewatkan. Developnya tuh bagus banget, penting banget untuk si karakternya maupun untuk serinya. Tapi orang tuh kayak ngelewatin gitu aja, kayak diacuhkan begitu aja. Lupa atau mungkin tidak sadar betapa cemerlangnya karakter development untuk dua karakter ini. Silahkan di like, subscribe. Kalau mungkin bahasan kali ini, jangan lupa di follow Instagram Pesan Speak. Bagi sobat cinta anime, sama-sama otaku, mari kita sama mendapat. Tapi ingat, jangan sampai saling berdebat. Coba berani sebagai penikmat dalam sesi diskusi hangat. Konten ini berangkat sebenarnya dari preferensiku pribadi. Aku tuh paling suka ketika di anime dan manga menemukan karakter development, di mana si karakternya ini itu di awal cerita dibuat percaya dengan sebuah prinsipnya dia, dengan keyakinannya dia. Dia berpegang teguh dengan prinsipnya ini sampai nanti dalam suatu titik dia akan mendapatkan sebuah fakta, mendapat sebuah kejadian yang bikin dia berpikir ulang, prinsipku ini bener nggak sih? Keyakinanku ini tepat nggak sih? Apakah harus aku lanjutkan atau aku tinggalkan? Development kayak gini tuh yang menurutku menarik banget, karena akan mengubah drastis si karakternya maupun perjalanan ceritanya. Ada beberapa gitu ya karakter seperti ini di beragam seri. Ada dua tapi yang dilewatkan atau underrated. Pertama, Farnese-nya Berserk. Ketika bicara Berserk dan bicara karakter development, banyak orang pasti akan mention Guts, orang akan mention Griffith, orang akan mention Casca. Tapi jarang ada yang mention Farnese. Padahal karakter development dia menurutku salah satu yang paling mencolok, paling drastis di seri Berserk. Awalnya kenapa aku tertarik dengan ini karakter? Karena dia itu bisa dibilang murtad, mengambil sudut pandang dari orang Indonesia gitu ya, yang mana negaranya itu sangat agamis sekali. Menurutku ini sesuatu yang berbeda ketika diambil angle ada seorang cewek punya keyakinan yang sangat kuat dengan agamanya dia, tapi akhirnya dia ditampar realita kalau mungkin imannya dia justru nggak akan bikin dia selamat. Sehingga akhirnya dia justru berbalik, dia meninggalkan semuanya, dia belajar sesuatu yang tidak boleh harusnya dia pelajari, dan justru menikmati dan jatuh cinta dengan itu semua. Di awal cerita, Farnese diperkenalkan sebagai komandan pasukan Holisi, di mana dia sering dan suka menangkap, menyiksa, bahkan membakar hidup-hidup orang yang dianggap berdosa. Menurut ajaran pemuka agama yang dia ikuti, yaitu agama Holisi, apa yang dia lakukan justru baik. Sehingga dia yakin apa yang dia lakukan itu nggak salah, dan itu beradab, itu manusiawi, dan itu tindakan yang benar. Di luar itu tentu dia juga sangat meyakini, mengimani ajaran agama Holisi ini. Sampai akhirnya dia ketemu dengan si Kuroi Kenshi, orang yang harusnya dia buru, harusnya dia tangkap, tapi akhirnya justru membuka mata dia bahwa ajaran dan keyakinannya dia selama ini tuh mungkin cuman secuil dari kebenaran dunia. Kita tahu di awal-awal cerita Farnese itu bahkan nggak bisa ngelihat Pak, nggak bisa ngelihat peri, karena saking lempengnya dia atau mungkin saking berimannya dia gitulah ya. Setelah dia bersinggungan dengan Guts, dia bisa lihat. Dia seumur-umur nggak pernah menghadapi, melihat langsung namanya monster iblis. Tentu dia ketakutan, tentu dia ngeri. Bahkan tentu kalian ingat betul dengan momen kuda Farnese ya kan? Tapi di situ justru dia melihat ada seorang pendekar, ada orang dengan pedang raksasanya dia, si Guts. Justru nggak takut, justru nggak gentar, justru nggak goyang sama sekali ketika dihadapkan dengan semua kengerian ini. Ketika lagi-lagi dia bersinggungan dengan Guts, dia melihat si Pastor Mosgus, pemimpin agamanya dia, itu justru berubah jadi monster depan matanya dia. Lagi-lagi di situ imannya dia dipertanyakan. Momen-momen inilah yang akhirnya membuat Farnese sadar, mungkin apa yang diajarkan selama ini, apa yang dia yakini di agamanya dia, itu nggak salah.
Tapi itu cuman secuil, cuman puncak dari gunung es yang begitu besar, begitu dalam akan kebenaran dunia. Kalau nanti dia dihadapkan dengan kegelapan, dengan kekejian lagi, dan dia tidak berusaha memperbaiki diri, yang ada dia akan mati. Maka akhirnya dia justru meninggalkan semuanya, melepas semua kehidupan lamanya dia, dan justru berguru dengan orang yang harusnya dia buru. Dia justru datang ke Guts, minta dilatih sama Guts, minta dibawa sama Guts, supaya dia bisa melihat lebih banyak tentang kebenaran dunia yang begitu luas ini. Sampai akhirnya dia pun belajar sihir. Farnese itu bangsawan, Farnese orang terpandang. Nggak seharusnya dia bersinggungan belajar meyakini sihir. Bukankah itu karakter development yang luar biasa menurutku? Segitu drastisnya. Bukan berarti dalam artian aku nyuruh kalian murtad gitu ya. Enggak, terus kalian belajar sihir, kalian nyantet orang. Enggak, bukan. Cuman dalam sebuah perspektif, justru tindakan murtadnya si Farnese ini, developmentnya dia malah membawa dia ke arah yang lebih baik. Malah bikin dia jadi lebih dewasa, bikin dia lebih manusiawi. Yang pertama Farnese. Yang kedua, monster. Si detektif Lunge. Aku tahu banyak orang yang kesel banget sama ini orang. Aku pun ketika nonton pertama dulu juga termasuk orang yang kesel banget gitu. Tiap kali ini orang muncul, dia kayak obses banget dengan si Tenma, dan segitu keras kepalanya yakin bahwa Tenma adalah orang jahat. Tentu kita kesel. Tapi setelah aku nonton ulang dan aku telaah ulang, justru emang tindakan Lunge itu bener. Ini aku coba luruskan aja, soalnya banyak orang yang segitu keselnya, segitu bencinya sama ini orang di awal-awal karena dia segitu yakin kalau Tenma itu salah dan nggak percaya dengan omongan atau testimoni orang-orang. Lunge adalah seorang detektif, adalah seorang penyidik, yang mana ini adalah salah satu bidang profesi, bidang pekerjaan yang menuntut dia, mengharuskan dia bertindak berdasarkan bukti. Harus ada bukti. Tanya semua detektif di muka bumi ini, ketika nggak ada bukti, mereka nggak bisa mengada-adakan bukti itu tadi. Mereka harus mendeduksi, mereka harus curiga berdasarkan situasi dan bukti yang ada. Dan dari semuanya, akhirnya selalu mengerucut ke Dr. Tenma. Kenapa? Kalian tahu sendiri betapa cemerlang, betapa luar biasanya Johann Liebert. Bukti itu selalu dia hapus. Nggak pernah ada jejak, nggak pernah ada trace yang bisa ditelusuri bahwa Johann Liebert itu ada, bahwa Johann Liebert itu asli. Makanya dia meyakini, dia bilang di awal-awal, Johann itu cuman kayak alibi doang. Itu fantasi yang muncul di kepalanya si Dr. Tenma ini. Makanya wajar kalau Lunge merasa Tenma lah pelakunya, merasa Tenma lah pembunuhnya. Karena hal yang mengacu tentang keberadaan Johann Liebert nggak pernah ada. Sampai akhirnya dalam sebuah momen, dia ditunjukin fotonya Johann Liebert. Ini loh, ada bocah, ada pemuda, rambutnya pirang, mukanya ganteng, namanya Johann. Sampai akhirnya dia melihat lukisan, ada 2 bayi di sana kembar. Disitulah dia baru sadar, selama ini mungkin aku salah. Selama ini jangan-jangan Johann Liebert beneran ada. Lagi-lagi ini kayak, jujur kayak gak masuk di akal menurutku. Gak ada satupun orang gitu, aku pernah melihat pendapat orang yang bilang, keren ya karakter developmentnya si Lunge. Dari orang yang segitu terobsesinya dengan Tenma, akhirnya sadar kalau dia tuh salah. Akhirnya dia justru memihak dengan Tenma. Dia meyakini kalau Tenma itu benar, Tenma itu nggak berdosa, Tenma memang bukan pelakunya. Dia bahkan minta maaf dengan si Tenma. Bayangkan, ini orang itu udah detektif kelas atas loh, agen BKA, terkenal di mana-mana, reputasinya udah tinggi banget, gede banget. Bertahun-tahun dia bekerja seperti itu, mendeduksi sebuah kasus seperti itu. Akhirnya dia salah, dia mengaku, aku salah, aku minta maaf. Puluhan belasan tahun dia bekerja, selalu berpatokan dengan bukti. Begitu menghadapi situasi ini, dia rubah cara pandangnya. Dia masuk ke dalam dunia fiksi ini, dunia fantasi ini, mencari sosok monster yang punya nama Johann. Dan begitu dia balik cara pandangnya, cara pikirnya, justru disitulah ketemu jawabannya. Masa iya sih bukan karakter development yang luar biasa gitu menurutku? Kayak maksudnya karakter development tuh nggak harus yang megah, yang mewah banget, yang selalu kelihatan mata dari orang yang awalnya cupu terus berusaha gitu, atau dapat motivasi akhirnya jadi kuat, atau orang yang dapat kesempatan kedua setelah dia tuh sangat jahat sebelumnya, sangat keji sebelumnya, akhirnya dia jadi baik, dia bertobat. Kan nggak harus selalu seperti itu loh maksudnya. Buatku ini development yang sangat menarik, karena kita sebagai manusia pasti sering dihadapkan dengan momen-momen seperti itu. Kejadian dimana kita yakin suatu hal itu benar, kita punya prinsip, kita punya pendapat seperti ini, akhirnya ditabrak dengan kenyataan. Mau nggak mau kita harus berbalik, mau nggak mau kita harus meninggalkan prinsip lama itu dan belajar dengan yang baru, menerima keadaan yang baru, menerima kenyataan. Itu menurutku 2 karakter
dengan karakter development yang cemerlang banget, luar biasa banget. Setiap kali aku lihat mereka gitu akhirnya sekarang gitu ya, Farnese maupun Lunge, yang muncul di kepala aku tuh itu karakter developmentnya tuh brilian banget, indah banget. Tapi sayang gak pernah dilirik orang-orang. Gimana dengan kalian? Apa karakter development underrated menurut kalian gitu ya? Atau mungkin karakter development yang terbaik menurut kalian? Development siapa dari seri apa yang paling membekas, paling berkesan, paling menarik? Silakan saling berbagi, kita saling diskusi aja di kolom komentar. Itu aja untuk kali ini. Silakan lihat video ini kalau kalian bahas kali ini. Jangan lupa berkomentar, di-share dengan kalian, dan terakhir jangan lupa follow Instagram Soundspeak dan subscribe buat kalian yang lebih banyak konten anime dan manga dari channel Soundspeak. Karena anime dan manga yang aku suka dan yang kalian suka. So, I'll see you guys in the next video. Itadashimasu.